Halo semuanya, perkenalkan nama aku Miracle Priscilla Nahumuri dari kelas 10 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi SLC saya. Nah, jadi saya memilih 3 mata pelajaran, yaitu ada sosiologi, geografi, dan seni. Nah, sekarang saya akan membahas tentang self-harm. Hah? Self-harm? Apaan tuh? Nah, jadi self-harm itu adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan kerusakan pada tubuh sendiri. Tapi, self-harm itu nggak cuma melukain fisik aja nih guys. Tapi self-harm juga bisa dilakukan dengan cara, contohnya meminum alkohol, memakai obat-obatan secara berlebihan, dan melakukan hubungan seks yang nggak aman. Nah, hal itu bertujuan untuk meluapkan emosi negatif. Oke, tadi kan aku udah bahas nih pengertian tentang self-harm. Sekarang aku membahas jenis-jenis dari self-harm. Yang pertama, ada superphysical self-mutilation. Superphysical self-mutilation ini bisa terbilang ringan, tapi tetap aja self-harm jenis ini jangan diabaikan. Contoh dari superphysical self-mutilation ini adalah menyayat atau membeset salah satu bagian tubuh menggunakan benda tajam, seperti menggunakan silet, cutter, atau pecahan kaca. Yang kedua, ada stereotypic self-mutilation. Jadi, stereotypic self-mutilation ini adalah melukai diri sendiri yang dilakukan secara berulang-ulang kali atau terus-menerus. Contohnya, membenturkan kepala ke tembok secara berkali-kali dan memukul atau menghantam tembok menggunakan tangan sendiri secara berkali-kali. Jadi kayak pak gitu. Oke, yang ketiga ada major self-mutilation. Jadi, major self-mutilation ini adalah yang paling parah atau bisa dibilang paling ekstrim. Lah, kenapa? Karena tindakan self-harm jenis ini akan melukai organ atau salah satu bagian tubuh yang tentunya akan berakibat cedera. Wow. Oke, lanjut ke penyebab orang melakukan self-harm. Yang pertama, lingkungan sosial yang tidak mendukung. Contohnya, ada seseorang yang sedang memiliki masalah. Kemudian ia menceritakan masalahnya ke teman-temannya. Tapi pada saat ia curhat, teman-temannya malah menganggap masalah itu tuh sepele gitu. Kayak, ih apaan sih lo, masalah gitu doang, lebay lo. Lah gue masalahnya gini. nah malah jadi adu nasib ya kan. Jadinya orang yang memiliki masalah tersebut merasa bahwa ia tidak penting, merasa bahwa lingkungan sekitarnya itu tidak memberikan dia dukungan atau semangat. Sehingga ketika ia ada masalah, ia lebih memilih untuk memendam masalahnya sendiri. Oke, yang kedua, sebagai bentuk pelampiasan emosi. Contohnya, merasakan sedih karena ditinggal oleh orang yang ia sayangi, sehingga ia menyalahkan dirinya sendiri dan memutuskan untuk menyakiti dirinya sendiri, atau bisa kita sebut self-harm. Oke, jadi penyebab sampai di situ aja. Tapi aku mau kasih inti dari mengapa orang melakukan self-harm. Yang pertama, karena ketidakpahamannya untuk mengontrol emosi. Yang kedua, tidak pahamnya dalam mengatasi rasa emosi yang ia rasakan. Yang terakhir, tidak mengerti bagaimana cara mengekspresikan bentuk emosinya tersebut. Hingga akhirnya ia melakukan self-harm sebagai jalan pintas. Oke, sekarang aku mau bahas dampak dari seseorang melakukan tindakan self-harm. Ada apa aja ya? Yang pertama, berpotensi bahaya bagi kesehatan fisik.
Jadi, menyakiti diri sendiri secara fisik tentu berbahaya buat diri kamu. Contohnya, kulit akan terluka, memar, hingga membahayakan organ-organ vital seperti bagian kepala, dada, dan area sensitif lainnya. Nah, tadi kan aku udah bahas dampak nih. Sekarang kita berpindah ke solusi mengatasi tindakan self-harm. Yang pertama, ada don't judge. Jangan pernah sekali-sekali untuk menghakimi atau menilai buruk seseorang yang melakukan tindakan self-harm. Nah, kalau kita kayak gitu, malah itu ngebuat dirinya tidak mau untuk terbuka dan menceritakan masalah yang tengah ia hadapi. Oke, yang kedua, ada luangkan waktu untuknya. Orang yang melakukan self-harm hanya membutuhkan waktu kita untuk mendengarkan keluh kesah atas masalah yang mereka hadapi. Nah. Oleh karena itu, pastikan bahwa kita mampu dan siap untuk menjadi tempat curhatnya mereka. Nah, tadi kan aku udah bahas tentang self-harm. Ada pengertian, jenis-jenis, penyebab, dampak, dan solusi. Nah, sekarang aku mau bahas dari peta persebarannya. Ting! Wah, ada peta. Nah, jika dilihat dari peta persebarannya, gangguan mental ada di setiap provinsi di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Oke, tadi kan dari segi peta persebaran, sekarang dari segi diagram. Jadi, jumlah penderita gangguan mental terus mengalami peningkatan. Bisa dilihat ya dari diagram ini. Ada kenaikan di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2018 sebesar 3,8%. Oke, dari diagram ini aku ngambil 2 contoh, yaitu ada wilayah Papua dan Jogja. Di sini aku mau bahas yang di wilayah Papua dulu. Jadi di Papua pada tahun 2013, orang yang terkena gangguan mental ada 4%. Dan di tahun 2018 ada kenaikan, yaitu sebesar 8%. Itu yang di Papua ya. Nah, sekarang aku mau bahas yang di Jogja. Pada tahun 2013, orang yang terkena gangguan mental ada 9%. Dan di tahun 2018 ada kenaikan, yaitu sebesar 10%. Jadi dari 2 data tersebut dapat disimpulkan bahwa di Papua orang yang mengalami gangguan mental dianggap tidak perlu mendapatkan pengobatan atau penanganan karena mereka merasa malu atau tidak perlu berobat, dan juga penanganannya belum serius, sehingga kenaikan jumlah gangguan mental di Papua meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan Jogja gitu. Nah, tadi kan aku udah bahas nih tentang kasus-kasus dari gangguan mental. Nah, sekarang aku mau tunjukin gambar, oke? Gambar yang aku gambar. Ya. Tining! Nih, kalian bisa lihat. Tuh, ini aku gambar orang yang lagi menyakiti dirinya sendiri atau bisa disebut self-harm. Tuh. Pokoknya nih, aku udah gambar. Bagus kan? Oke, kesimpulan dari materi saya adalah self-harm ini bisa menimpa siapa saja. Bisa dari cara kita bergaul. Nah, bagi teman-teman yang mungkin udah ngelakuin self-harm atau yang baru mau ngelakuin self-harm, please jangan, karena itu bisa merugikan diri kita. Nah, itu juga bisa merusak kesehatan fisik dan jiwa kita juga. Ingat, kesehatan itu mahal loh. Jadi
jangan pernah coba self harm untuk meluapkan emosi, rasa sakit atau apapun itu. Jangan, oke? Jangan. Astaga, sampai kameranya gerak tuh. Oke, sekian video presentasi SLC saya. Dadah, bye-bye. See you in the next project. Bye.